Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, menyambung kajian kitab Futuhul Arifin yang di dalamnya termaktub kalam daripada Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, satara anwaras sarair, Allah telah menyembunyikan cahaya-cahaya sir atau cahaya-cahaya rahasia, yang makna cahaya rahasia ini adalah al-ulumul ladunniyah wal ma'arif rabbaniyah, yaitu segala ilmu ladunni dan segala ilmu ma'rifat akan ketuhanan, alladzi yajibu katamahu an ghairi ahli, yang Allah menutup atau menyembunyikan itu ilmu daripada orang yang bukan ahlinya. Artinya tidak Allah tampakkan ini ilmu kepada sembarang orang, hanya orang-orang yang spesial yang dia mendapatkannya, dan dia juga atau manusia yang lainnya yang dipilih oleh Allah untuk bisa melihat dan bisa mengambil manfaatnya. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana Allah menyembunyikan cahaya-cahaya rahasia ini? Dengan cara apa? Dengan bikatsa'ifiz zawahir, dengan perbuatan zahirnya manusia. Artinya orang ini mendapatkan kedudukan daripada makom yang spesial, namun secara pandangan manusia secara umumnya nih, dia tidak terlihat seperti orang spesial. Kenapa? Karena Allah sembunyikan kespesialannya itu dengan bi'awsafil basyariyah, yaitu dengan sifat-sifat kemanusiaan. Contoh saja, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manba'ul anwar, manba'us sarair,
manba'ul ulum, sumbernya cahaya, sumbernya ilmu, Allah jadikan ada pada diri Nabi kita Muhammad. Tapi Allah tutupi, Allah sembunyikan semua itu, ya kan, kepada orang-orang yang bukan berhak untuk mendapatkannya, atau orang-orang yang sembarangan tidak akan bisa mendapatkan keistimewaan Nabi kita Muhammad. Dengan apa? Dengan sifat basyariah Nabi kita Muhammad. Kan di dalam Al-Quran disebutkan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu fit ta'ama wa yamshi fil aswaq. Di dalam surah Al-Furqan itu mereka orang kafir berkata, ma li hadzal rasul, masa sih rasul seperti ini? Itu rasul makan juga seperti kita, itu rasul berjalan juga di pasar. Bubuhan orang kafir nih, masa iya sih seorang rasul kayak kita juga? Nah, kenapa jadi mereka mengatakan seperti itu? Karena tertutup. Kada kau melihat keaslian daripada kemuliaan yang Allah berikan pada diri Nabi kita Muhammad. Dengan apa tutupannya? Dengan sifat kemanusiaan. Sama seperti kita manusia, bisa berjalan, bisa makan, bisa minum. Di dalam surah Al-Mu'minun kalau kada salah juga disebutkan, ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna min wa yashrabu mimma tashrabun. Ujar Allah, ma hadza illa basyarum mithlukum, tidaklah ini Rasul kekasihku Muhammad juga manusia seperti kalian, yang makan, yang dia makan kamu juga makan, yang dia minum kamu juga minum. Ditegaskan lagi dalam surah Al-Kahfi, akhir ayat daripada surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, innama hanya saja aku siapa? Aku Muhammad, ana basyarun, aku Muhammad basyarun, manusia, mithlukum, seperti kalian, tapi perbedaannya yuha, aku diwahyukan Allah, kalian kada. Itu perbedaannya. Tapi kalau makan, kamu makan, aku makan. Kamu nikah, aku nikah, kata Nabi. Kamu guring, aku juga guring, ya Nabi. Ya. Nah, jadi dengan ausaful basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan ini yang ada pada diri Nabi kita Muhammad, yang ada pada diri wali-walinya Allah, itu adalah cara Allah menyembunyikan segala macam rahasia yang Allah berikan kepada itu orang, kepada itu Rasul dan kepada itu para wali. Sehingga hanya orang-orang yang spesial yang mampu bisa melihat, mengetahui, bahkan meyakini dan mencintai, yang tidak terdinding dengan sifat-sifat basyariah orang seperti Nabi kita Muhammad dan orang seperti para wali. Contoh, intan permata itu apabila dikasihkan lawan anak kecil, kira-kira apa yang dilakukan anak kecil dengan intan permata itu? Jemaah, akan-akan tuh dijulungi intan, harganya ratusan juta, apa yang dilakukannya? Dibuang-buangnya. Kenapa jadi dibuang-buangnya? Injak kada paham apa arti intan, akalnya kada sampai, makomnya belum sampai untuk mengerti yang namanya intan permata. Begitu juga Allah tidak akan menghendaki untuk mengenalkan walinya kepada sembarang orang. Allah juga kadang menghendaki untuk mengenalkan nabinya, Nabi Muhammad itu ke sembarang orang. Hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan kedudukan bisa mengenal Nabi Muhammad, bisa mengenal namanya para wali Allah. Jadi beruntunglah bagi pian Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada para kekasih Allah. Kenapa? Kada semua orang dapat, kada semua orang. Ya Allah, apalagi
Kebulujuran, bahasa Banjarnya kebulujuran, tapi nama bahasa agama kada dapat istilah kebulujuran lah. Orang ini masuk dalam kandang bubuhan yang anti wali, ya kan? Kita masuk dalam kandang bubuhan yang anti wali. Yang tadinya cinta lawan wali, yang tadinya percaya dengan wali, karena Allah kadang menghendaki orang ini untuk mengenal kekasihnya, Allah biarkan dia masuk ke dalam kandang bubuhan yang kada cinta lawan wali. Bulik-bulik dari kandang itu lalu menyalahkan wali. Sebelumnya dia ikut majelis wali, dia baca maulid, dia baca burdah, dia baca manaqib wali. Pas masuk ke dalam kandang itu, burdah dibuangnya. Orang baca manaqib padahkannya syirik, bid'ah, ya. Padahal sebelumnya kenal. Jadi kita yang kenal saat ini pun hati-hati, bisa saja tercabut cinta itu, bisa saja terpeleset cinta itu. Apalagi seumpama maaf, kada pernah ada cinta dengan wali. Yang sudah ada cinta aja kepada wali itu, bisa jadi tergelincir cintanya. Kalau Allah kada menghendaki orang itu untuk kenal dengan walinya sampai mati, maka terjadilah seperti kasus tadi. Termasuk inya ke dalam kandang itu. Ya Allah, kesian akhirnya. Ini kejadian fakta Bapak Ibu. Serantang seruntung kami di pondok lawan Sidin ini. Masya Allah, pintar benar Sidin ini di pondok. 7 bulan menghafal Quran 30 juz hafal. Padahal usia Sidin itu saat itu sudah 20-an ke atas. Akhirnya termasuk layat sudahlah ketimbang orang yang belas-belasan menghafal Quran. Itu 7 bulan hafal 30 juz. Bahkan namanya simaan mulai juz pertama sampai juz 30 itu 7 jam tembus, 8 jam tembus. Simaan bil ghaib tuh. Baca burdah kami sama-sama dulunya, Masya Allah. Baca maulid kami tadinya sama-sama. Setelah dikirim ke kandang bubuhannya tadi, bulik-bulik langsung menyalahkan gawian yang pernah inya gawi sebelumnya. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untung benar bubuhan pian dan kita berataan masih diberikan oleh Allah cinta lawan wali-walinya, cinta lawan Nabi Muhammad, dan kada memandang basyariahnya, kada memandang sifat manusianya. Mun kita itu nata pandang sifat manusia Nabi Muhammad, kada bakal kita bisa mengagungkan atau memuliakan Nabi Muhammad. Seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Kenapa mereka tidak mengimani Nabi? Apakah mereka tidak melihat Nabi Muhammad? Melihat. Apakah mereka tidak dekat dengan Nabi Muhammad? Dekat. Berpapasan, bisa duduk di samping Nabi Muhammad, bisa ngobrol langsung dengan Nabi Muhammad, bisa bersalaman langsung dengan Nabi Muhammad. Tapi Allah kadang memberikan hak kepada orang-orang tersebut, kepada Abu Jahal, untuk mengenal orang yang spesial, yang dispesialkan oleh Allah. Kalau Allah kadang menghendaki biar parak yang kadang bakal ada cinta kepada Nabi Muhammad. Allah. Jadi syukuri rasa cinta itu, syukuri. Ada acara-acara maulid umpama di situ, iyakah tumbuh akan kesuburan cinta pian dengan Nabi Muhammad. Ada acara peringatan wali, iyakah haulnya wali, duduk pian di situ. Supaya apa? Supaya keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada itu wali, kita pun bisa melihat dan mendapatkannya. Itu yang disebut dengan barokah. Masya Allah. Lalu lagi kata Imam Ibnu Athaillah, ijlalan laha an tabtadila biwujudil izhar. Kenapa jadi Allah tutupi atau Allah sembunyikan keistimewaan yang namanya anwarus sarair, cahaya-cahaya rahasia ini di dalam orang-orang yang dicintai dan dispesialkan oleh Allah? Tidak lain ijlalan, kata Imam Ibnu Athaillah, sebagai pengagungan,
sebagai pengagungan yang Allah berikan, antabtadila biwujudil izhar, dengan Allah nampakkan wujud zahirnya. Agar apa? Wa ayyunada 'alaiha bilisanil ishtihar, agar manusia-manusia yang umum. Yang umum itu artinya kada spesial. Itu tidak bisa mendapatkan daripada cahaya-cahaya itu dan tidak mengenal secara dekat kepada orang yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan yang namanya anwarus sarair. Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, bahwa benar apa yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah, tidak semua kita bisa mengenal orang yang di samping kita ini bisa jadi walinya Allah. Wali itu secara garis besarnya dia tidak kenal, tidak menyadari dirinya itu wali, tapi yang menyadari dan mengenali adalah wali yang lain. Secara garis besar dia sendiri saja kadang merasa bahwasanya dirinya wali, dan yang menyadarinya adalah wali yang lain. Dengan Allah tampakkan makom tersebut, contoh saja makom di zaman sahabat, Rasulullah menampakkan makom Uwais Al-Qarni, sudah lu kisahkan di sini. Ujar Rasulullah, munyaku wafat datangi Uwais Al-Qarni. Rasulullah hendak menampakkan makom Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarninya kadang menyadari bahwasanya dirinya mendapatkan makom itu. Tapi Rasulullah menginformasikan, mengkhabarkan kepada para sahabat, ini Uwais Al-Qarni makamnya adalah Sayyidul Awliya pada zaman tabi'innya, pemimpin para wali di zamannya. Sampai disebutkan dalam kitab Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in itu adalah Uwais Al-Qarni, yang mastur di dunia tapi masyhur di langit. Itu Uwais Al-Qarni. Ada wali yang seperti itu, masturnya di dunia tapi masyhur di langit. Dirinya pun kada sadar inya itu wali. Ya, sehingga dia berjalan seperti manusia biasa, melakukan aktivitas ibadah seperti biasa. Ya, karena Allah pilih inya menjadi seorang yang mulia, sebelum wafatnya pun Allah beritahukan bahwasanya dia mempunyai anwarus sarair tadi, dengan didatangkannya wali yang lain untuk mengkhabarkan. Pernah pian menarik kisah lah seorang wali yang menguhum bobuhan lahung di rumah. Nah, soalnya pian menarik kisah wali gawiannya menguhum bobuhan sambialau. Ya. Disembunyikannya bobuhan sambialau. Ada sambialau di jalan, bawanya ke rumah, masukakannya ke rumah, sampai orang kampung menyambat germok lawan sidin nih. Nah, ini makamnya kita kada bakal bisa meyakini orang itu wali kecuali Allah menginginkan kita tuh bisa kenal atau bisa meyakini itu wali. Kenapa? Secara pandangan basyariahnya ada mungkin wali mun gawiannya bawa binian ke rumah. Ayo, ya kah? Lalu Allah tampakkan orang ini bahwasanya ini adalah walinya Allah, dengan didatangkannya wali lagi. Datang wali yang satunya ngatok kalau kada salah di zaman Hasanul Basri, kalau kada salah. Di zaman Imam Hasanul Basri kalau kada salah lah. Mengatok lawang rumah si wali yang menyimpan lahung ini. Lalu menyebutkan, wahai wali, aku bermimpi bahwasanya engkau adalah temanku di dalam surga. Ujar si wali yang menyimpan lahung, dah ada mungkin lihat gawianku, hibak babinian di dalam rumahku. Kada, aku yakin gawian ikam kada nyeleneh. Orang saja di luar menganggap ikam seperti ini dan itu, tapi pastinya aku yakinkan aku masuk ke dalam, kamu di dalam tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Masuk sekalinya ke dalam si wali deh, Imam Hasan al-Basri kalau ada salah, dibuka kamar sekalinya berdua laki bini, dikawinakan sidin. Lahung-lahung yang di jalan tuh dibawa sini ke rumah, carikan sini pasangan, kawinkan sini, masukkan dalam sini ke kamar, berdua beribadah, sidin yang gawian mencarikan duit. Ayo, siapa yang tahu?
Secara zahir orang mandang apa ini wali? Gawian mau binan ke rumah. Allah. Sama tuh kita kalau memandang ada orang yang makan seperti kita, minum seperti kita, makan bahkan digancang pada kita pulang makannya lah. Masya Allah. Ya Allah, hai. Guringnya nyenyak pulang pada kita. Habis itu pulang begayaannya bilang kelewatan pulang pada kita. Umpama nih lah, kita dihadapkan orang seperti ini, tapi kita kada boleh menyangka orang ini biasa. Tetap kita dudukan diri kita lebih rendah ketimbang dia. Dia lebih baik daripada kita. Makanya kata Al-Imam Sayyid Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan innallaha ta'ala khabba'an bithalas. Kalau kada salah, sesungguhnya Allah itu menyembunyikan 3 hal. Salah satunya adalah menyembunyikan para kekasihnya di antara manusia pada umumnya. Supaya apa? Supaya kita nih yang biasa-biasa nih diberikan oleh Allah ujian, lulus kada menundukkan hati ketika kita bersosial dengan orang pada umumnya. Kita kada tahu bang lah, yang di ujung-ujung tu wali kada tahu, yang di ujung-ujung yang ngangwang tu wali kada tahu, yang guring tu wali kada tahu. Inya seorang aja kada menyadari bahwasanya dirinya wali. Masya Allah. Tapi ada ciri, iya. Kalau ciri iya ada. Cirinya dia kadang melanggar syariat Tuhan. Itu cirinya. Wali yang makomnya bukan majdub, inya kadang melanggar syariat Tuhan. Kalau majdub tuh ustadznya kada sembahyang, kenapa? Karena akal sehatnya hilang. Kayak orang gila tuh wajiblah sembahyang. Jemaah. Orang gila tuh wajiblah sembahyang, kada wajib. Orang gila tuh wajiblah puasa, kada wajib. Kayak itu orang wali majdub, akal sehatnya hilang. Sumpama pian pernah mendengar namanya Wan Sehan, iya kan? Wan Sehan, atau di Banjar nih Wali Amut. Wali Amut di Tabu Darat, berarti lanjang secara syariat kan sudah menyalahi nih. Tapi nya kada berdosa. Kenapa? Akal sehatnya hilang. Orang akal sehatnya hilang kada dibebankan mukallaf. Akal kita sehat menyangka orang yang seperti sidin ini gila, padahal kita yang gila. Kenapa? Karena kita kada pandai menundukkan akal sehat kita. Wajar kayak sidin kada sembahyang karena gila sidin. Mun kita tuh mun nyambat ini dasar orang gila kok dieluk-elukan sebagai wali. Kalau inya gila mulai lagi halus sampai akil balik, sampai ke tuha, inya gila, dipastikan ini wali. Kenapa? Inya kada berdosa. Apabila pian tu ada melihat orang idiot mulai lagi halus sampai ke tuha, jangan pernah pian wani-wani menangisakaninya, mengecewakannya. Satu ucapannya jadi langsung A. Kenapa? Inya kada berdosa. Ucapannya kada terhijab. Nah orang seperti ini disebut dengan majdub. Apa yang dikatakannya jadi kada ada hijab, kada ada dosa. Mun kita nih satu yuk dosa. Ya Allah. Lalu pandai-pandai menundukkan hati Bapak Ibu. Biasanya ada pian di setiap majelis orang-orang seperti yang Lun sebutkan tadi, ya kah? Idiot lah bahasa kita lah. Mulai lagi halus sudah kada sempurna akal sehatnya, cara berpikirnya kadang normal, nya kadang tertawa sorongan, kadang menangis sorongan, bahkan muhanya bian hampir sama di mana-mana. Muhanya tuh hampir sama di mana-mana. Masya Allah. Ada pemuda-pemuda yang nakal, orang yang wali yang majdub yang kada sampai akalnya ini dibawainya ke tempat-tempat yang kada baik. Tak umpat inya umpama nih mabuk dibawai oleh pemuda-pemuda yang kada baik. Itu pemuda-pemuda yang kada baik membawai orang gila mabuk
Yang gila tuh bukan yang gila tuh yang membawai. Tahu jurang kada waras dibawahi. Yang berdosa siapa? Yang membawai. Tambah lagi dosanya, bahkan di dalam riwayat orang yang membawai orang yang kada berakal sehat untuk melakukan suatu hal yang melanggar syariat, maka orang yang membawa ini dijamin, dipastikan bahkan hampir 100% lah, bahasa mendekati lah, walaupun kita kada wani memastikan, hanya Allah. Cuman dalam adat kebiasaan hukum sunnatullahnya, orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan hidayah sampai matinya. Yang membawa orang gila itu mabuk, hati-hatilah. Ada pian tuh orang gila, ada dijulungi mabukan. Pian yang menjulungi mabukan tuh sampai mati kada dapat hidayah. Hati-hati. Nauzubillahi min dzalik. Ini hampir mendekati 100% karena menurut hukum adat. Makanya di dalam tauhid ada hukum adi, hukum kebiasaan yang Allah jadikan. Kebiasaan api membakar, tapi hakikatnya bukan api yang membakar. Allah yang jadikan api itu kebiasaannya membakar. Kayak itu juga Allah jadikan kebiasaan orang yang membuat orang gila ini melakukan maksiat. Menurut hukum adinya, orang yang membawa kepada maksiat ini, waliyadzubillah, dia tidak akan mendapatkan hidayah sampai wafatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, kita menyelamatkan orang yang melakukan maksiat, sedangkan kita juga belum sempurna ketaatannya, tapi niat kita hendak membawai orang ini sama-sama menuju jalan hijrah, menuju jalan berpindah dari kehinaan menuju kemuliaan. Yang dibawa ini dapat hidayah, dapat dipastikan orang yang membawa ini sampai wafat dapat hidayah. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjuki jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus menerus seperti apa yang digawi oleh orang yang ditunjukinya tadi. Kalau yang ditunjuki ini menggawi kebaikan A, dia pun dapat kebaikan A. Kalau yang ditunjuki ini menggawi kebaikan B, dia pun mendapatkan kebaikan B. Sebaliknya kalau kita menyeret orang ke dalam lembah maksiat, waliyadzubillah, dikhawatirkan kita yang tidak akan mendapatkan hidayah sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ujaran seorang tuh kadakawa sudah membawa orang untuk menjadi hamba yang baik. Setidaknya jangan sampai kita menyeret orang lain untuk menjadi hamba yang tidak baik. Setidaknya seperti itu. Seorang sudah kada baik, membawa orang pulang kada baik, maginnya. Jamaah, seorang ini sudah kada baik nih, membawai orang pulang kada baik, maginnya double dosanya. Seorang sudah kada penyembahyang, membawai orang pulang kada bersembahyang, maginnya double dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Singkatnya, kita ambil lagi contoh. Sapi dikasih duit 1 M, lawan dikasih rumput sagarobak. Kira-kira sapi milih duit 1 M kah atau rumput sagarobak kah? Jamaah, milih rumput sagarobak. Padahal jika sapi itu milih duit 1 M, inya kawan nukar rumput sampai 7 turunan. Iya kah? Inya kawan nukar rumput sampai 7 turunan. Tapi karena sapi inya kada bisa memandang nilai duit, terhijab inya kada kawa melihat nilai duit, inya hanya kawa melihat nilai rumput, maka rumputlah yang ia ambil. Begitu juga manusia yang tertutup untuk memandang orang-orang yang istimewa, maka dia tidak akan mampu memandang orang istimewa itu dengan pandangan istimewa. Oleh sebab apa? Oleh sebab inya hanya diberikan mampu memandang manusia secara normalnya saja.
Kada melihat di balik manusia itu ada saja sisi lebih yang Allah berikan. Di antaranya adalah orang yang Allah spesialkan mendapatkan anwarus sarair, yaitu cahaya-cahaya rahasia. Ulun kasih contoh lagi. Pak, pian berisi barang yang paling bernilai. Kira-kira apa yulah? Menurut pian barang yang paling bernilai menurut pian apa? Oh, berlian. Nah, menurut pandangan sini berlian. Apakah berlian itu pian pamerkan atau pian sembunyikan? Apakah berlian yang pian sayangi itu pian pamerkan secara umum, ataukah pian simpan atau pian tampaikan juga kepada orang yang pian anggap spesial? Barang yang berharga, lihat pameran tuh, ya kan? Itu kada ditampilkan secara umum. Dibuka pameran itu pun hanya kepada orang-orang yang berkelas. Orang yang berkelas yang bisa masuk ke pameran yang pamerannya itu berkelas. Begitu juga walinya Allah. Kada sembarang orang yang bisa mengenal walinya Allah, kecuali orang yang dispesialkan oleh Allah. Kada sembarang orang bisa mencintai wali Allah, kada sembarang orang bisa mencintai Rasulullah, kecuali orang yang dispesialkan oleh Allah. Karena ini barang berharga. Kalau kita umpamakan seperti itu, ini sesuatu yang berharga, kada kawa dipamerkan secara umum, kada kawa ditampakkan secara umum. Kalaupun Allah ingin menampakkan bisa saja, tapi Allah menghendaki untuk orang yang ditampakkannya tadi kepada orang yang diinginkannya, orang yang dipilihnya saja, orang yang diundangnya saja. Ya Rabb, jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Dosa jauh-jauh gini, kita melihat wali, kita lihat aja gawian kita. Munnya gawian kita itu kita anggap spesial, pasti kita akan melakukannya penuh dengan kehati-hatian. Tapi kalau kita memandang gawian itu biasa-biasa aja, kita pun menggawinya santai dan sembrono. Bahkan ya tadi dengan cara yang kada layak. Contoh, orang yang makai adab makan dengan orang yang kada makai adab makan itu berbeda. Walaupun makanannya sama, inya duduk dalam acara yang sama, makanannya sama. Lihat pian, cara orang yang beradab dengan cara yang kada beradab makannya kayak apa? Kenapa inya beradab? Karena inya memuliakan itu makanan. Kenapa orang ini kada beradab? Karena orang ini kada mampu memuliakan makanan. Makanannya sama, tapi caranya Allah bedakan. Ini orang Allah bantu memuliakan makanan dengan makan baca bismillah dulu. Ayo, padahal bismillahirrahmanirrahim pian saat ini suruh baca pasti bisa. Tapi kenapa yuk ketika makan kadang-kala lidah kita ini lupa untuk mengatanya. Di mana kekuatan kita? Kita sadar di mana kekuatan kita? Kita bisa baca bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Toh setiap kita makan kada kawa setiap makan itu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ada aja tuh kelumpanan. Menandakan apa? Ya tadi. Hanya yang diberikan oleh Allah keistimewaan untuk mengistimewakan sesuatu yang istimewa, walaupun secara zahirnya sama dengan yang lainnya. Nasi yang dimakan oleh orang yang beradab sama dengan nasi yang dimakan oleh orang yang kada beradab. Beda caranya memakannya, beda juga ia mendapatkan hasil dari makanannya. Makanan yang dimakan dengan cara beradab, makanan yang menjadi generator untuk dia bisa ibadah, nyaman untuk melakukan taat. Makan dengan cara yang kada beadab, apalagi makanan yang haram pulang dimakan, naudzubillah. Ini makanan yang halal dulu nih, dengan cara yang kada beadab, maka makanan itu kada ada manfaat bagi tubuhnya. Layaknya hewan makan dengan makanannya, kada beadab kan hewan tuh makan sekehendaknya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Bahkan di dalam kitab fikih itu amun habis berhubungan badan. Habis berhubungan badan loh. Ya kah?
pian kada basuh nang itu paling minimal kada pian basuh ya kah. Bagusnya pian langsung mandi, bagusnya pian baudo, munnya kada ko mandi ya baudo paling kada, mun kada ko baudo basuh barang baru kada masalah inya makan setelah itu. Tapi kalau habis nang itu main kada mandi kada baudo pulang kada membarasi itu pulang ya kan, paling minimal kada membarasi itu langsung makan, maka hukum makannya makruh kan menurut hukum fikih itu makruh, dibenci oleh Allah. Kenapa? Inya makan dengan keadaan yang kada beradab, makruh hukumnya, buka fikih. Masya Allah. Jadi munnya habis main tuh pak buai basuh paling kada, mun hana makan jo nih, mun mandi kedinginan, wah Ustaz mau langsung mandi kedinginan, atau tanggung hendak nyambung lagi, cuman ngisi tenaga aja umpama, ya kah? Ya minimal dibasuh lah, ya kah? Bagus-bagus lagi mun kau wudu, habis itu baru makan, habis makan nyambung lagi, ada masalah. Hanbian, cara makan aja tuh diberikan oleh Allah keistimewaan kepada orang yang diistimewakannya. Apalagi kepada walinya tadi. Kita kada bakal bisa ketemu dengan wali-wali Allah kecuali Allah mengizinkannya. Karena yang namanya wali bukan saja yang masyhur, ada yang mastur. Yang paling bahaya nih wali mastur. Salah-salah bisa ketulahan kita. Ya kah? Salah-salah kita bisa ketulahan. Imam Al-Ghazali, tahu apa yang Imam Ghazali? Jamaah, Imam Ghazali itu abahnya cuman pedagang, abahnya orang biasa. Tapi diberikan oleh Allah kemuliaan, mampu memuliakan orang yang mulia. Gawian abah Imam Ghazali ini setiap duduk di majelis ilmu selalu dengan penuh pengagungan kepada itu majelis. Bukan menganggap tempat biasa. Setiap masuk majelis ilmu dia rasakan dengan rasa inilah kebunan surga. Tidak semua orang bisa masuk ke taman surga. Setelah itu dia pandang orang-orang sekitarnya adalah orang soleh. Dia cinta kepada orang-orang soleh. Ujarnya dalam hati, ya Allah, hamba-hambamu yang datang ke tempat orang soleh kecuali aku yang kada yang kau undang dalam keadaan dosa. Aku cinta dengan mereka ya Allah. Ya Allah, dengan berkat mereka jadikan anak ulun menjadi anak yang soleh, alim besar. Bahkan mun ada hasil dari dagangan, beristilah disisihkan untuk orang-orang soleh. Niat membagi duit biasanya orang soleh supaya anak jadi soleh. Lihat apa yang terjadi. Anak Sidin Al-Imamul Ghazali. Padahal Sidinnya si Abah Imam Ghazali orang biasa, bukan wali, bukan. Orang biasa. Secara garis besarnya Sidin kada melajari orang, kada berilmu kayak orang. Habis itu sembahyang pun kayak orang biasa aja, sembahyang 5 waktu ya biasa-biasa, kada ada amal yang istimewa, cuman pengagungan di hati kepada orang soleh, pengagungan hati kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Diberikan oleh Allah kespesialan cara memandang hati Abah Imam Ghazali kepada orang yang dispesialkan oleh Allah. Masya Allah. Bukan ada kegampangan pian. Kita itu lawan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bahkan bukan sekedar mencintai, disuruh bersama, senantiasa bersama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Senantiasalah kalian ma'as sadiqin, bersama orang-orang yang sadiqin. Itu ya siapa yang suruh? Allah. Ya kan? Siapa orang soleh? Siapa orang yang sadiqin? Yaitu orang-orang yang Allah berikan keistimewaan jalan hidupnya. Lalu kita yang kada apa-apa ini, yang kada bisi napa-napa ini, beruntung sekali mun cara pandang hati kita selalu memuliakan orang. Untung benar mun cara pandangan hati kita ini memandang orang dengan cara pandangan yang mulia. Dengan demikian Allah menginginkan kita selalu bertemu dengan orang yang baik. Allah selalu menginginkan kita bertemu dengan orang-orang yang dikasihinya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita berataan yang hadir pada pertemuan subuh hari ini selalu diberikan oleh Allah izin berkumpul dengan mereka yang diberikan oleh Allah keistimewaan, bertemu dengan mereka, bersama dengan mereka yang mereka ini dijanjikan oleh Allah
fa innahu yuwasiluka ilallah, maka sesungguhnya mereka yang senantiasa bersama Allah, kita bersamanya, maka akan menyampaikan kepada Allah, menyampaikan kita kepada Allah. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Minta halal, minta ridha zahir dan batin. Sebelum ulun tutup dengan doa, ulun mohon izin dan sekaligus mohon doa pian berataan. Insyaallah minggu dudi ulun izin pamit menjalani perjalanan ibadah umroh. Jadi minggu dudi itu sebenarnya memang Selasa sih berangkatnya, cuman ulun Senin, mulai malam Senin sampai malam Selasa ulun minta izin libur dulu pengajian supaya ada waktu gasan keluarga. Ya kah, mana setiap hari sudah lo meninggalkan anak bini, ditinggalkan pulang lawas lah. Nah, jadi lo minta izin. Jadi mulai Senin itu sudah libur. Nah, itu pang nasib jadi pria panggilan. Ya kah, jarang kumpul dengan keluarga. Masya Allah. Nah, jadi ulun minta izin hari Senin Dudi, yaitu subuh Senin Dudi kita libur sampai nanti ulun datang umroh tanggal 30 Januari insya Allah. Tanggal 30 Januari insya Allah. Doakan mudahan perjalanan ibadah umrah kami sekitar 70 orang insya Allah yang bersama menjalani perjalanan ibadah umrah itu diselamatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah predikat umrah yang mabrurah, ziarah yang makbulah, dan ulun doakan pian juga berataan baik di sini ataupun di sana, mudahan pian juga dimudahkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.